Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dua materi yang sudah kami review. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Alfi Rahman Riyadi dengan NIM akhir 21. Yang kedua, Dani Julianto dengan NIM akhir 22. Yang ketiga, Muhammad Renaldi Raihan dengan NIM 24. Yang keempat, Dinda Novar Solihin dengan NIM akhir 25. Yang kelima, M. Albion Dewa Taufikur Rahman dengan NIM akhir 027. Dengan dosen pengampu Bu Hana Zakia. Yang pertama, materi pertama tentang annealing, subkritis, dan normalisasi yang ditulis oleh Roger N. Wright. Annealing mencakup banyak operasi dalam pemrosesan baja. Tujuannya untuk mengubah baja menjadi keadaan yang dapat diprediksi dan keadaan yang memberikan garis lintang pada pemrosesan sekunder yang lebih baik. Pada penjelasan kali ini akan diberikan rincian tambahan tentang metalurgi dan spesifikasi proses annealing subkritis yang melibatkan pemanasan di bawah suhu kritis yang lebih rendah atau A1, sehingga austenit tidak terbentuk selama annealing subkritis. Implikasi praktis untuk annealing induksi disertakan. Struktur mikro awal dapat berupa ferrit, perlit, bainit, martensit temper, dan kombinasinya. Jika struktur mikro awal adalah martensit, maka annealing dengan suhu dan waktu yang sesuai akan membawa perkembangan karbida melalui berbagai struktur temper. Berakhir jika diinginkan dengan distribusi karbida globular yang berlebihan dalam ferrit. Jika struktur awal adalah ferrit dan perlit, annealing dapat menyebabkan degenerasi perlit dalam perjalanan ke struktur karbida globular dalam ferrit. Ketika kekuatan yang sangat rendah diinginkan, annealing dapat dilanjutkan untuk waktu yang lama, misalnya 10 jam atau lebih, pada suhu tepat di bawah suhu kritis, untuk mencapai struktur ferrit dan sangat kasar karbida globular. Annealing semacam itu disebut annealing spheroidisasi, mengingat morfologi spheroidal karbida. Annealing spheroidizing dapat menyebabkan pengerasan struktur ferrit. Namun, respon seperti itu sederhana dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan biji-bijian yang mungkin terjadi dengan struktur austenitik dan kerja panas. Suhu subkritis terbagi jadi dua. Yang pertama, suhu annealing subkritis nominal untuk karbon polos dan baja paduan rendah. Lalu yang kedua, suhu annealing subkritis nominal untuk baja paduan tinggi. Suhu annealing subkritis nominal untuk karbon polos dan baja paduan rendah. Pada diagram fase besi-besi karbida, suhu kritis untuk A1 adalah 727 derajat Celcius atau 1340 Fahrenheit. Rekomendasi untuk proses annealing baja karbon yang sedang berlangsung adalah 11 hingga 22 derajat Celcius atau 20 hingga 40 Fahrenheit di bawah A1. Suhu ini dengan suhu kritis dan operasi dengan kontrol suhu terbatas sehingga banyak proses annealing melibatkan beberapa jam dalam kisaran 500 hingga 650 derajat Celcius atau 930 hingga 1200 Fahrenheit. Aspek respon annealing subkritis terjadi pada suhu jauh di bawah suhu A1 atau 727 derajat Celcius. Dalam kasus struktur kerja dingin, suhu rekristalisasi nominal ferrit adalah 500 derajat Celcius atau 930 Fahrenheit. Pendinginan udara adalah praktikum umum. Meskipun variasi dalam laju pendinginan memiliki konsekuensi yang kecil, diketahui bahwa penggunaan suhu dan waktu yang melebihi kisaran rekristalisasi diperlukan untuk mencapai pemanasan melalui konfigurasi benda kerja besar, seperti koil, pelat, dan lain-lain, atau untuk memenuhi persyaratan perendaman tertentu. Di sisi lain, penggunaan suhu dan waktu minimal yang diperlukan mungkin diinginkan untuk pemrosesan inline yang cepat atau untuk meminimalkan penskalaan. Suhu annealing proses untuk baja paduan rendah harus mencerminkan efek penambahan paduan pada suhu kritis. Hubungan representatif untuk elemen paduan dan residual umum adalah sebagai berikut, yang bisa dilihat sama-sama di layar. Lalu suhu annealing subkritis nominal untuk baja paduan tinggi. Baja tahan karat dan banyak baja perkakas umumnya melibatkan penambahan paduan untuk mengubah bidang fase austenit. Baja tahan karat yang tidak membentuk austenit pada suhu berapapun disebut ferritik. Dan baja yang tidak membentuk ferrit dalam kisaran pemrosesan praktis disebut austenitik.
Baja semacam itu memiliki jangkauan annealing yang tidak dibatasi oleh pertimbangan suhu kritis. Dalam kasus baja perkakas paduan tinggi, bidang austenit terbatas agak mirip dengan baja tahan karat martensit, dengan molybdenum, vanadium, dan tungsten memainkan peran yang mirip dengan kromium. Misalnya baja perkakas D2 1,55 Wt% C, 11,5 Wt% Cr, 0,9 Wt% MO, dan 0,8 Wt% V. Dan baja perkakas M48 yang paduannya bisa dilihat telah merekomendasikan siklus annealing yang memuncak pada 870 derajat Celcius atau 1600 Fahrenheit selama 2 jam. Hubungan suhu dan waktu. Waktu untuk kumparan dan benda kerja besar. Respon praktis dari annealing subkritis adalah difusi dan creep terkait dan diaktifkan secara termal dengan laju yang sensitif terhadap suhu. Beberapa trade-off suhu waktu kasar dapat diproyeksikan dengan menggunakan parameter Larson-Miller, mana adalah P sama dengan T log T plus C. Parameter Larson-Miller berbasis Rankine untuk respons penghilang stres ini adalah 32,4 kali 10 pangkat 3 berdasarkan nilai C20. Jika diinginkan untuk mencapai tingkat penghilang stres yang sama hanya dalam 1 jam, seperti yang ada di layar. Parameter Larson-Miller berbasis Rankine yang terkait dengan anil ini adalah 35,400 berdasarkan nilai C20. Oleh karena itu, waktu untuk anil suhu rendah adalah 4,26 jam berdasarkan log T sama dengan P per T min C. Parameter Larson-Miller berbasis Rankine yang terkait dengan anil spheroidizing ini adalah 37.840 berdasarkan nilai C20. Oleh karena itu, waktu untuk anil suhu rendah adalah 113 jam berdasarkan log T sama dengan P per T min C. Selanjutnya, implikasi praktis untuk annealing induksi. Pada prinsipnya, siklus annealing subkritis dapat dengan mudah dicapai dengan cara pemanasan induksi. Hal ini terjadi untuk annealing waktu yang lebih lama melalui ketebalan pada suhu yang tidak terlalu dekat dengan suhu kritis. Situasi yang lebih menantang adalah annealing waktu pendek dekat permukaan tepat di bawah suhu kritis. Risiko dalam hal ini adalah melebihi suhu kritis dan membentuk austenit. Austenit semacam itu dapat terbentuk dengan sangat cepat. Dan jika annealing dekat dengan permukaan, maka pendinginan akan relatif cepat. Dan austenit akan menjadi martensit yang tidak tercemar. Kehadiran bahkan sejumlah kecil martensit yang tidak ditempa dapat menyebabkan embrittlement. Risiko dan keseriusan fenomena ini akan tergantung pada tingkat karbon dan kandungan pada baja. Selanjutnya, normalizing. Dalam konsep yang sederhana, normalizing melibatkan pemanasan untuk mencapai austenisasi baja sepenuhnya, diikuti dengan pendinginan di still air. Normalizing biasanya melibatkan pendinginan hingga 400 derajat Celcius atau 350 derajat Fahrenheit dalam waktu sekitar 1 menit. Pemanasan harus pada tingkat yang cukup lambat untuk meminimalkan gradien suhu dan tekanan derma. Time at temperature biasanya tidak spesifik untuk proses normalizing karena transformasi cepat menjadi austenit. Contoh suhu normalizing yang direkomendasikan adalah seperti pada tabel di samping. Perapan normalizing mengubah karbon dan baja paduan dari struktur yang beragam menjadi struktur mikrobarit atau karbida yang seragam. Mengingat bahwa karbida sebagian besar larut dalam austenit dan mengendap dalam garlic halus saat pendinginan. Normalizing itu bertujuan untuk menghilangkan stres rekristalisasi, penyempurnaan butir, homogenisasi, dan peningkatan kemampuan mesin. Practical implication for induction normalizing. Seperti dalam kasus annealing subkritis, siklus normalizing dapat dicapai dengan heat induction, terutama terjadi untuk proses yang lebih lama, melalui thickness normalization. Seperti disebutkan sebelumnya, laju pemanasan harus cukup lambat untuk meminimalkan gradien suhu dan tekanan termal. Lebih penting lagi, laju pendinginan yang harus melibatkan atau konsisten dengan pendinginan still air.
Situasi yang paling menantang adalah normalising dekat permukaan, di mana pendinginan cepat jika tidak tepat dapat mengakibatkan pembentukan molten sheet. Kehadiran bahkan sejumlah kecil molten sheet yang tidak ditambah dapat menyebabkan embrittlement. Induction thread softening. Aplikasi praktis dari normalizing induksi dan annealing subkritis adalah thread softening. Induction softening dapat dilakukan dengan normalizing, annealing subkritis, atau kombinasi dari keduanya. Metode ini akan tergantung pada pengerasan baja yang digunakan. Jika pengerasan relatif rendah, proses induction adalah yang paling tepat untuk digunakan. Proses induction thread softening dengan memanaskan area berulir di atas suhu kritis, diikuti dengan pendinginan lambat dengan merendam thread di bed film kulit. Softening juga dapat dilakukan dengan menggunakan subcritical annealing proses. Metode ini memaksimalkan waktu pada suhu untuk mencapai tingkat softening yang diperlukan. Akibatnya, pengaturan daya yang sangat rendah digunakan untuk memperpanjang waktu pemanasan. Frekuensi induksi dan kebutuhan daya akan tergantung pada ukuran utas dan metode yang digunakan. Ketika proses normalisasi, induksi digunakan biasanya melalui panas seluruh penampang ulit untuk memastikan laju pendinginan yang lebih lambat. Frekuensi 10 kHz atau ukuran digunakan pada proses ini. Salah satu kelemahan dari proses ini adalah sebagian besar bagian akan dipengaruhi oleh pemanasan. Proses annealing subkritis induksi menggunakan suhu yang lebih rendah, sehingga input panas ke bagian tersebut akan lebih rendah juga. Selanjutnya, aftenisasi pada baja oleh John Gisbert, Advanced Steel Processing and Product Research Center, Colorado School of Mines, Robert G. Kester, Deere and Company, Moline Technology Innovation Center. Pengenalan, austenit adalah struktur mikro awal perantara dalam banyak baja yang berubah selama proses selanjutnya atau perlakuan panas ke struktur mikro yang diinginkan dalam bagian baja tertentu yang diinginkan. Austenisasi mengacu pada pemanasan ke dalam fase austenit, di mana struktur austenit terbentuk. Austenit adalah suhu tinggi untuk gugus berpusat muka dari besi, stabil pada suhu menengah pada diagram fase binar besi karbon. Pelakuan panas austenisasi hampir selalu menyebabkan pemanasan, tapi pembentukan austenit juga terjadi selama pemrosesan langsung dari suhu yang sangat tinggi. Sebagai contoh, beberapa proses yang lebih baru melibatkan pengukuran dan pemadatan yang secara langsung terkait dengan pemrosesan dalam keadaan padat, di mana austenit terbentuk setelah pemadatan dan berubah menjadi struktur mikro akhir sebelum baja didinginkan terlebih dahulu ke suhu kamar. Proses seperti itu bukanlah fokus dari artikel ini, tetapi banyak prinsip yang terkait dengan pelakuan panas austenisasi juga berlaku untuk perilaku austenit selama proses pengecoran langsung. Diagram fase keseimbangan besi karbon untuk C yang ditujukan pada gambar 1 adalah titik awal yang baik dari antara untuk mempertimbangkan pembentukan austenit dalam baja. Sementara diagram FEFP sementit ditujukan A dan menggunakan garis padat pada gambar 1, mewakili kondisi yang stabil sehubungan dengan kondisi sejati 2pH dalam sistem besi karbon ferrit. Dengan sementit adalah fase kaya karbon yang terdapat di bagian besar baja komersial. Pemanasan paduan besi ke dalam medan fase austenit adalah contoh yang terkait dengan gaya pendorong termodinamika untuk austenit untuk menggantikan mikrostruktur awal yang biasanya mengandung mutiara ferrit austenit, besi karbida atau sementit C, bainit dan atau magnesit, dan mungkin beberapa austenit yang mungkin ada pada awal gold BAUSD. Austenit semacam ini disebut dengan austenit sisa alur rendah yang dihasilkan dengan transformasi yang tidak sempurna, transformasi atau dekomposisi selama pendinginan dari langkah atau urutan langkah pemrosesan sebelumnya. Tujuan dan gambaran dari austenitasi. Baja dipanaskan ke dalam resin austenitik untuk berbagai tujuan dalam perlakuan panas. Austenit dibentuk untuk memodifikasi struktur mikro, menggantikan struktur yang terbentuk sebelumnya dengan struktur mikro baru yang disesuaikan untuk penggunaan akhir atau langkah selanjutnya dalam pemrosesan. Melalui transformasi selanjutnya pada suhu yang lebih rendah untuk baja yang dikerjakan panas dengan cara dari rolling atau penampan.
Austenisasi terjadi sebagai bagian dari proses pemanasan ulang untuk mengurangi kekuatan baja sehingga pengerjaan panas dapat dilakukan dengan gaya atau input daya yang wajar. Homogenisasi kimia juga dapat dicapai dengan meningkatkan mobilitas atom pada suhu tinggi dalam rezin austenitik. Meskipun kinetika redistribusi paduan substitusi lamban dalam keadaan padat, sehingga homogenisasi mungkin terbatas dalam praktek. Namun homogenisasi interstisial karbon dalam baja terjadi lebih cepat, memungkinkan keberhasilan modifikasi struktur dalam perlakuan panas baja. Austenitisasi parsial juga digunakan secara sengaja selama perlakuan panas pada beberapa baja, misalnya intercritical annealing, pemanasan antara suhu kritis bawah dan atas untuk baja tertentu. Austenitisasi parsial juga digunakan secara sengaja selama perlakuan panas pada beberapa baja, misalnya intercritical annealing, pemanasan antara suhu kritis bawah dan atas untuk baja tertentu. Dari baja hipokutektoid di medan dua fase ferrit plus austenit digunakan untuk menghasilkan Fahrenheit interkritis dalam produk lembaran kekuatan tinggi bersama dengan produk yang lebih keras dari posisi dekomposisi austenit seperti martensite dalam struktur mikrofase ganda dalam baja hipereutektoid, misalnya grade 52100. Pemanasan seringkali terjadi pada medan dua fase austenit dan cementit, di mana keberadaan cementit memoderasi konsentrasi karbon austenit sebelum pendinginan dan meningkatkan ketahanan aplikasi bantalan. Austenit mungkin melibatkan karbon biasa atau baja paduan rendah, di mana transformasi yang terjadi pada pemanasan terutama melibatkan transformasi ferrit dan pelarutan cementit atau baja paduan tinggi, di mana pelarutan penuh atau sebagian dari paduan karbida atau nitrida mungkin menyimpang penting. Struktur mikro awal juga memengaruhi respon austenisasi, karena skala struktur mikro memengaruhi jarak di mana difusi zat terlarut mungkin diperlukan. Dan proses tambahan seperti tempering atau rekristalisasi dapat terjadi selama pemanasan baja yang martensite atau pengerjaan dingin sebelum austenisasi. Paduan kandungan baja juga dapat memengaruhi respon austenisasi, karena elemen pembentuk karbida akan menunda difusi karbon terlarut dalam kondisi pemanasan yang cepat, seperti pengerasan induksi. Reaksi dengan lingkungan eksternal dapat menjadi pertimbangan tambahan, karena oksidasi dan pembentukan kerak terjadi selama pemanasan dan reaksi karburasi atau nitrida dan sebagainya juga dapat terjadi dalam rezin austenitik. Thermodynamic and kinetic of austenite formation. Kehadiran austenit pada kesetimbangan dapat diprediksi dengan menggunakan diagram fase seperti pada gambar 1 untuk paduan biner besi karbon, atau dengan menggunakan basis data di termodinamika untuk baja multikomponen. Dalam praktiknya, austenit formation dapat terjadi dalam kondisi yang mungkin sangat menyimpang dari keseimbangan. Pada gambar di samping menunjukkan suhu transformasi dari diagram fase bersama dengan suhu kritis untuk transformasi selama pemanasan dalam kurung C atau pendinginan dalam kurung R, yaitu pada suhu 0,125 derajat Celcius per MNT dalam kurung 0,225 derajat Fahrenheit per MNT. Mechanism and kinetic of austenite formation. Struktur mikro awal memengaruhi lokasi dalam struktur mikro dan mekanisme di mana austenite dapat terbentuk. Nukleasi austenite kemungkinan besar terjadi pada antarmuka, meskipun karakteristik termodinamika yang berlaku untuk antarmuka yang berbeda belum tentu identik. Pembentukan austenite melibatkan perubahan struktur dan komposisi kristal. Perubahan struktur kristal dilakukan dengan penataan ulang atom, shortening di interface, sehingga ferrit BCC menjadi ferrit FCC.
Pada gambar di samping menunjukkan skema diagram fase besi karbon, suhu, waktu austenisasi, diagram yang menggambarkan kinetika pembentukan austenit isotermal pada pemanasan, ditunjukkan pada kanan atas, dan diagram waktu temperatur transformasi yang mewakili isotermal dekomposisi austenit pada pendinginan pada kanan bawah. Pertumbuhan biji-bijian austenit. Ukuran butir austenit yang diinginkan yang terbentuk selama austenisasi tergantung pada pengaplikasian. Butiran austenit kasar meningkatkan pengerasan, dan austenit halus digunakan untuk memperbaiki struktur mikroakhir, meningkatkan kekuatan dan ketangguhan. Elemen paduan pada dalam larutan atau dalam bentuk endapan dapat menghambat pertumbuhan butir dengan cara tarikan zat terlarut atau efek penyematan endapan pada gerakan batas butir austenit. Endapan penyematan di banyak baja adalah aluminium nitrida dan memberikan penyempurnaan biji-bijian yang efektif pada suhu rendah di bidang fase austenit selama perlakuan panas seperti normalisasi, karburasi, dan sebagainya. Aluminium ditambahkan ke banyak baja untuk menghilangkan oksigen dari cairan sebelum pengecoran dan digabungkan dengan nitrogen terlarut untuk membentuk aluminium nitrida selama pendinginan atau pemanasan ulang. Karena itu, praktik aluminium berbutir halus tersedia untuk menekan pertumbuhan biji-bijian di banyak baja selama pemanasan ulang berikutnya. Kontrol konsentrasi zat terlarut dalam austenit. Terdapat pengaplikasian lain di mana endapan tertentu harus dilarutkan dalam austenit agar zat terlarut memiliki efek yang diinginkan. Contohnya seperti baja martensit yang mengandung boron dan baja paduan rendah berkekuatan tinggi (HSLA). Mikroaloid. Boron adalah bekas nitrida yang kuat sehingga titanium sering ditambahkan melebihi konsentrasi nitrogen untuk mencegah curah hujan Bn, karena boron hanya efektif bila ada dalam larutan. Namun, fase borokarbit besi juga dapat terbentuk sehingga waktu dan suhu austenisasi juga harus mempertimbangkan kinetika presipitasi Fe23 (C, B) 6 pada baja ini. Mekanisme utama batas butir austenit melibatkan presipitasi mikroalloy karbida pada batas butir austenit dan substruktur deformasi subbatas. Selama pemrosesan termomekanis, endapan menyematkan batas dan menekan rekristalisasi. Agar mekanisme ini dapat beroperasi, larutan mikroalloy karbida harus dikontrol dengan hati-hati. Karena karbida harus dilarutkan dalam austenit selama pemanasan ulang dan kemudian harus mengendap pada suhu yang lebih rendah dalam rezim kerja panas. Jika endapan tetap tidak larut selama pemanasan ulang, endapan tersebut tidak berkontribusi secara menguntungkan terhadap respon pemrosesan termomekanis. Desain paduan sangat penting dalam mempertimbangkan kelarutan dan proses untuk pemrosesan termomekanis. Itu juga berlaku dalam merancang skema curah hujan untuk meningkatkan penekanan pengerasan butir austenit selama perlakuan panas. Misalnya, dalam memungkinkan penggunaan peningkatan suhu karburasi untuk mempercepat transformasi karbon tanpa pengerasan. Untuk soalnya, yang pertama, di sini kita ada pada kondisi apa pembentukan austenit dapat terjadi. Lalu soal nomor 2-nya, berapa subkritikal pada baja karbon rendah untuk proses annealing. Lalu soal nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dari proses normalizing. Lalu soal nomor 4, apa saja elemen penstabil austenit yang dapat meningkatkan suhu kritis dan apa saja elemen penstabil ferrit yang dapat menurunkan suhu kritis. Lalu soal terakhir, apa tujuan yang ingin dicapai dari proses austenisasi. Terima kasih.